pelatihan memandikan jenazah ayo berbeda dengan sini berada manusia itu oleh bersih paras saling agar waras baik separi berkah uang selalu kali sama suami dengan uang segala macam uang selalu kan cuma 3 ada. Oke, Bapak yang ikut dalam pelatihan terkait dengan pemula saran jenazah atau pramuka jenazah pada siang hari ini, sebelumnya terima kasih Manganjali Om Swastiastu. Yang dihormati Bapak Kolonel Iwan Suryo, Ketua Banjar yang tidak bisa hadir dalam acara ini, dan juga Bapak dan perwakilan sektor yang bisa hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan
nanti di acara minggu kedua di dalam praktek bapak-bapak banyak yang bisa hadir, karena di sanalah krusialnya nanti kita dalam kegiatan untuk pemandian jenazah. Sebelumnya yang akan menyampaikan materi atau mungkin teori daripada kegiatan ini, yang mana dia mengacu daripada buku yang ada yang sudah pernah dibikin di zaman kepengurusan Banjar Bapak Ibu Bagus Wijil, dengan berkoordinasi dengan Kalisade, para kita, Depdande, sehingga muncullah buku tuntunan praktis upacara Fitriahnya untuk kota Surabaya dan sekitarnya. Namun dalam perjalanan banyak juga di tiap sektor, setelah adanya pergantian sektor, ketua-ketua pengurus sektor, buku ini tidak nyampe kepada pengganti kepengurusannya, sehingga pelaksanaan daripada kegiatan fitriahnya terkait dengan pramuka jenazah itu tidak berjalan akhirnya, karena semua dari materi itu ada di sini. Sehingga yang mengadakan pelatihan ini tujuannya adalah kedepannya di dalam setiap kegiatan duka kita di sektor-sektor, dari warga sektor masing-masing sudah bisa membantu keluarga kita untuk membantu dalam kegiatan itu. Yang mana intinya dalam kegiatan memandikan jenazah itu yang seharusnya dilaksanakan oleh keluarga duka sebagai rasa hormat keluarga duka kepada yang mendahulunya yang dipanggil dengan kuasa. Di sanalah penghormatan kita, bakti kita kepada beliau yang mendahului kita. Dalam hal pemandian kita tidak perlu istilahnya takut, karena semua kita pasti akan arahnya ke sana. Lahir hidup mati juga pasti itu. Dan kehitungannya 3 itu pastilah. Kita tidak mungkin kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama di sini untuk aturan ayah pada setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam agama kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Tujuan yang di bidang duka melaksanakan ini adalah intinya dalam kegiatan kedukaan di setiap sektor bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk membantu keluarga duka dalam kegiatan kedukaan itu. Dari sini yang banyak mengutip baik dari buku ini, namun setelah dia baca buku ini ada beberapa kekurangan materi-materi yang sarana yang harus ada di dalam kegiatan memandikan jenazah itu, terutama di saat ringkes. Dan juga banyak juga dari kementerian yang ada di sektor-sektor, terutama di saat persiapan ringkes itu, untuk membuat alat ngeringkesnya itu rata-rata belum jalan itu. Ya karena terjadinya hal itu karena waktu pergantian ketua sektor itu, buku yang sudah ada sebagai panduan dulu itu rata-rata tidak nyampe kepada penggantinya, sehingga ini putus jadinya. Dulu memang 2006 sudah pernah dilaksanakan kegiatan ini, namun dari perjalanan yang sebagai bidang duka, semacam kita atau orang tua kita yang mengikuti kegiatan ini, pelatihan ini, rata-rata sudah dipanggil yang kuasa. Walaupun masih ada yang bersama kita yang akan untuk jalan saja, orang tua kita sudah tidak mampu. Gimana bisa memberikan ilmunya yang didapatkan pada 2 tahun itu kepada anak-anaknya di sektor, kan itu. Pada intinya dalam kegiatan pemandian jenazah selalu kita berkoordinasi dengan serati kita di masing-masing sektor. Makanya di dalam kegiatan ini kita juga diserati masing-masing sektor. Kita adakan pelatihan di hari ini, mungkin hanya dalam session pelatihan ini
mungkin hanya di tingkat paten memandikan untuk ibu-ibunya. Dari kegiatan itu misalnya harus ada koordinasi dari bapak-bapaknya dengan ibu-ibunya terkait dengan kesiapan bantennya. Karena banten dalam kegiatan memandikan itu sebenarnya tidak banyak, namun rumit. Karena itu harus ada hitungannya seperti yang dibilang Racun Abi Rumit yang pernah mohon. Bantennya cuma banten pejati, plastik BKL, banten pembersihan atau ada yang menyebut bios sama lagi. Terus ada juga segahan pancawarna dalam kegiatan itu dibutuhkan satu, dan juga uangan untuk berikas itu yang dibutuhkan dalam kegiatan untuk memandikan dari sarana upacara. Dari sarana upacara di pembersihan itu dari buku yang ada ini ada yang memang yang kurang yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Serati. Di buku ini tidak ada yang tertera seperti isi saat berikas itu, daun intara, kaca, baja itu belum termasuk di sini. Sehingga dia mengambil jalan untuk melengkapi buku ini. Nanti fotokopi itulah yang akan menunjang setiap kegiatan pelaksanaan itu, sehingga kegiatan kita bisa seperti sedia kala. Yang semestinya dalam kegiatan memandikan terutama di berikas itu masih banyak sarana yang belum masuk di sini, dan memang itu buku panduan ini dibikin aku itu dengan arahan dari Ratu Prande untuk meringankan umat kita yang ada di sini, dan juga kadang-kadang sarana yang kita butuhkan di sini tidak ada di sekitar kita. Seperti mungkin daun batu, kita di kota besar makanya daun batu ya Pak Yawan ya, yang itu makanya itu diperlintas lah gini ya itu. Dari itu mungkin yang sosial dari kesiapan mandi itu mungkin kita mau doa apa dalam persiapan keringas itu dibutuhkan kain putih kurang lebihnya 20 meter dan kain hitam kurang lebih 1 meter. Nanti untuk kain hitam itulah fungsinya nanti di saat memandikan itu adalah sebagai penutup sarana sarana prana atau mungkin alat kemaluan daripada saudara kita yang dolim kita. Mungkin yang perempuan dibutuhkan 4, kalau 1 meter dibagi 4 mungkin 25 susu sama kemaluan. Habis mandi juga ditutupi itu, sama dengan kalau kita dalam jilbab itu kan habis mandi yang kotor itu kita cuci, nanti lagi yang baru. Kalau yang untuk yang laki cuma dibutuhkan 2 untuk saat mandi dan setelah mandi. Dari kain, terutama yang kain putih untuk yang 20 meter itu yang juga sudah disampaikan di dalam apa yang sudah sampaikan dibagikan pada masing-masing perwakilan sektor. Dari kain putih itu pertama kain putih 2 meter itu adalah ulap-ulap di atas tempat kita memandikan jenazah. Nanti terkait nanti ada rerayahan, nanti kita akan lanjutkan nanti minta petunjuk dari Pak Mampu atau mungkin itu Pak Dito. Karena terserang yang dengan rerayahan itu nulis aksara Bali aja nggak bisa, makanya belum nyampe yang ke sana. Setelah di itu kain putih itu juga ada yang ukuran 2,5 kali 2 itu dijahit melebar sehingga jahitnya memanjang. Itu nanti untuk membungkus, satunya untuk membungkus jenazah, satunya untuk duduk di peti. Makanya 10 meter itu dibutuhkan dijadikan 2 dengan panjang 2,5. Terus ada juga kain putih 2 meter untuk aman baik perempuan maupun laki sama aja. Ada juga untuk mungkin untuk yang laki disebut sapu
aput, yang perempuan disebut ampuh atau tapik. Itu nanti pemasangannya menyesuaikan nanti urutannya. Ada juga dibutuhkan kain untuk laki itu tambahnya 1 meter untuk udangnya saat meringkas. Terus ada kain yang dibutuhkan lagi 7,5 untuk selendang dan juga tambahan tali-tali. Karena dalam saat meringkas itu ada tali panjang yang dibutuhkan 3 biji. Dalam hal meringkas itu nanti mungkin dibahas ringkasnya itu. Setelah ringkasnya itu bungkus jenazah, ringkasnya itu ada di bahu, di pinggang, dan di kaki. Ada lagi tambahan tali lagi 4 tapi pendek, itu paling talinya sekitar 50 sentian panjangnya, mungkin lebar menyesuaikan nanti dengan keberadaan kain. Itu dibutuhkan 4. Yang 2 untuk ikat tali pocongnya baik di kepala maupun kaki. Yang 2 lagi untuk ikat titik-titik di tangan ini. Kalau dirasakan di ini, posisi ini kan diikat dengan di ibu jari kaki. Namun itu kalau bisa di dalam kegiatan itu setelah diikat itu nanti proses upacara baik itu titip di Pertiwi, titip begini atau ngapet itu dibuka, biar tidak seperti katanya orang kalau tidak dibuka itu yang akan menjadi di saudara kita yang lain jadi pocong. Namun dalam kegiatan memandikan ini Bapak Ibu yang perlu dicermati, dalam kematian itu ada kematian yang dinyatakan medis, yang mana kalau secara medis itu setelah yang meninggal itu mengembuskan nafasnya 2 jam setelah itu baru bisa dari tim dokter atau tim medis itu menyatakan dia memang benar-benar meninggal. Namun di ajaran kita untuk meninggal itu ada yang disebut meninggal biasa, dalam artian kalau sebelum diupacarai memandikan itu masih anggap jenazah itu masih tidur. Yang namanya jenazah sudah termasuk cuntake adalah setelah acara memandikan dan meringkas itu baru masuk cuntake dari keluarga itu. Itu yang data yang dia dapatkan dari sumber yang ada di YouTube yang dia baca. Mudah-mudahan dapat dukungan dalam kegiatan itu. Nanti mungkin untuk penempatan itu di tempat meringkas ada istilahnya yang penempatan itu nanti kayak ada kuangen itu dipasangnya terakhir sebelum membungkus. Setelah membungkus itu baru nanti dari keluarga duka akan melakukan sembah bersujud kepada yang sedang mendahului kita di kakinya, memohon karena kita yang berada di sini orang tua kita baik ibu atau bapak itulah Deus kalau kita tanpa keberadaan beliau kita ya nggak ada di sekarang ini kan itulah dewanya yang ada di sana lah di neraka itu baru nanti setelah sembah itu ditempatkan lagi, tinggal menunggu hari upacaranya. Dari dalam kegiatan ngeringkas ini, persiapan ngeringkas ini memang di apa yang sampaikan Bapak melalui edaran itu belum yang jelaskan, nanti sekalian nanti di praktek kita gunakan. Sehingga nanti Bapak perlu di bawah dicatat nanti urutannya itu. Dalam kegiatan ini menyesuaikan juga terutama di sarana, mungkin ada sarana seperti bantuan penggulapan, karena dalam bantuan penggulapan itu ya harus dibutuhkan kalau memang jenazah itu meninggal di rumah sakit dilaksanakan pemandiannya di rumah
atau mungkin meninggal di rumah, mungkin dibawa ke krematorium, dititipkan di jenazah di krematorium, itu dibutuhkan juga bantuan pengulapan, memanggil arwah beliau untuk ikut ke tempat memandikan, itu selanjutnya melakukan upacara. Itu yang sampaikan untuk kegiatan ini. Yang penting nanti saat di prakteknya lah utamanya, karena silakan nanti bapak baca itu nanti, sehingga di praktek kita minggu depan saat membuat alat praktek itu, terutama di persiapan untuk meringkas, sarana meringkas itu Pak sudah paham. Nanti masalah penempatannya nanti yang akan pandu agar lebih enaknya. Namun dalam hal itu nanti biar dalam kegiatan duka di setiap sektor untuk meringankan bapak juga, setelah disusun alat meringkas itu sesuai dengan, diusahakan juga bapak mengukur tinggi badan jenazah, terutama dari bawah ketiak sampai dengan pinggang. Di sana kan dari sinilah kita kan, kalau kita di keseharian kita berpakaian itu pertama aman ya, baik ibu juga sama ya, habis itu selendang, nah, baru pakai kebaya, atau mungkin kalau yang sekarang seperti di cara potong gigi itu aman, ada sesaken atau mungkin apa yang dari kayak karet apa namanya, staples itu, baru sabut yang di sini di atas. Kalau untuk perempuan di atasnya yang nutupi apa susu itu harus selendang. Itu kalau di nyata. Di dalam kegiatan untuk alat meringkas nanti itu kebalikannya, selendang dulu, sabut, hamen, atau kalau yang ada sekadarnya atau ngikat kamennya, selendang lagi baru kamen, baru nanti itu dijahit di tengah benang pentol, biar nanti ya kalau jenazahnya ringan, kalau karena tarik ke sana kemari itu kainnya gampang kita ngatur lagi. Kayak umpamanya saudara kita yang mendahului itu berat, kan juga berat bagi bapak-bapak, apalagi nanti. Terus terang kalau dalam kegiatan itu rata-rata yang dilihat di sektor begitu ketua sektor mengumumkan gitu apa dibantu sekarang memandikan, bangun dari tempat duduknya tapi bergeser bukan ke tempat jenazah itu ditidurkan, bergeser menghindar, istilahnya banyak yang begitu yang lihat. Nah, itulah perlu kesadaran bapak untuk membantu umat kita yang sudah mendahului saat kegiatan upacara memandikan. Dengan itu kita berpihak di sana bisa membantu, mudah-mudahan nanti di akhir kita juga ada yang membantu. Kan kita tidak bisa mandi sendiri di saat itu. Kita bisa mandi sendiri adalah di saat masih kita hidup kan gitu loh. Tapi masih butuh bantuan. Kadang-kadang sabun, berarti juga masih kadang-kadang anak kita atau saudara kita kan masih juga butuh bantuan. Itulah kalau di sosial kemasyarakatan kita harus selalu saling bekerja sama, sehingga semua kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan sebagaimana yang kita niati. Itu pemaparan yang terkait dengan apa materi yang nampakkan yang dapatkan dari penyempurnaan yang ada di buku tuntunan praktis upacara triathlon untuk Kota Surabaya dan sekitarnya. Mungkin nanti terkait dengan makna-makna dari pemasangan itu, terutama di pemasangan wangen yang rata-rata kalau kita di Surabaya itu dijidat dengan wangen unjuk tatap 8 injuk, uang bolongnya 11, terus yang di bibir sama di bulu hati itu dengan kembang ratai, uang kepengnya 9 menghadap ke atas, kalau yang digikat itu menghadap ke bawah.
Kalau yang di siku itu kembang antil atau cempaka kuning 5 biji, uang datanya 5, itu ditaruh di siku kiri kanan. Terus yang di lutut kembang cempaka putih 5 biji, uang datanya sama. Itu yang kita ala Surabaya taruhannya. Sampai sekarang lah, dari apa yang saya dapatkan untuk melengkapi buku ini, belum, terutama untuk penempatan keuangan belum dia dapatkan maknanya bagaimana. Nanti selanjutnya dia akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan hidupan itu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan sehingga kedepannya bila mana anak kita atau tetangga kita yang menyaksikan di saat upacara memandikan, paling tidak bisa kita memberikan pengertian atau pemahaman fungsi dari itu. Kalau yang fungsinya ada daun ingkara di alis kanan kiri, pecahan kaca di mata kanan kiri, dan juga baja atau lempengan besi yang bersih di bibir jenazah, itu sudah ada di penjelasannya di apa yang kita sampaikan melalui cetakan itu yang untuk kesempurnaan dari buku ini. Mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan Bapak Ibu bisa mengerti. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, sebisanya dia akan memberikan penjelasan sehingga ke depan tidak bingung lagi bahwa Bapak di sektor di siap kedukaan membantu keluarga duka dalam pelaksanaan kegiatan masalah jenazah atau perawatan jenazah sampai ke ringkes. Mungkin ada tambahan nanti di sana terkait dengan sarana dalam kegiatan itu ada dalam meninggalnya saudara kita, ada yang memakai peti, ada yang tidak memakai peti, tinggal nanti menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Karena kadang-kadang kalau setahu dia umat yang Hindu yang di asli Jawa itu tidak banyak yang tidak memakai peti. Kalau kita yang Hindu aslinya ya kita yang di antara di sini ya orang Jawa, tapi cuma aku nenek moyang kita kira kembali zaman kerajaan-kerajaan itu kan, itu sudah memakai peti kan, itu aja. Itu sebagai gambaran pada Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di sini, rangkaian dari pemaparan melengkapi isi buku yang ada dalam ini untuk kedepannya dapat melaksanakan atau membantu kegiatan fitriahnya terkait dengan memandikan lanjut ringkas. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dari sebisanya dia akan menyampaikan. Kalau tidak nanti dia akan ini dulu pertanyaan Bapak, nanti dia akan tanyakan kepada yang lebih tahu, mungkin Pak Mangku atau mungkin di depan itu. Itu dari dia kurang lebihnya apa yang saya sampaikan dapat berguna ke depannya untuk di sektor kita masing-masing. Dan selanjutnya kurang lebihnya apa yang saya sampaikan bila tidak berkenan, saya mohon maaf karena begitulah kemampuan dia pada sampai saat ini untuk memberikan materi dalam kegiatan ini. Itu yang saya sampaikan, yang sinar dengan Parwa Santi Om Santi 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 Om. Baku yang sudah ada di buku ini buku panduan. Mungkin yang ketua-ketua sektor yang lama dapat. Nah, ketua-ketua sektor yang baru pasti tidak dapat maksudnya gitu. Nah, maksudnya saya bisa ndak itu diperbanyak sebagai literasi yang di bidang-bidang kedukaan. Jadi paling tidak nanti misalnya ada apa tambahan atau apa nanti sebagai catatan untuk yang hadir di sini biar semua kuning. Nah begitu dari materi yang sudah ada
kita di minggu depan kan mau praktek nih. Nah, dari materi yang ada, itu kan biar ada kesempatan untuk dipelajari, dibaca. Nike saran, kan gitu. Nah, mungkin bisa dibantu soft copy. Mungkin si minta tolong Bisma untuk di-scan. Oke. Bisa. Jadikan PDF. Ya di PDF atau gimana nanti disebar aja materinya biar di minggu depan kita kan paling tidak pakai manekin atau pakai gedebok, tapi sarana perlengkapannya ini sabun api, karena kan kita kan istilahnya seolah-olah ini kita nangani ini beneran kan gitu. Saran aja nih King. Oke, apa yang disampaikan dari Pak Gubernur, memang kita di bidang dukcapil, di bidang dupa sebenarnya sudah punya angan-angan buku ini kita akan perbanyak dicetak kan itu. Namun dengan dalam perjalanan waktu dengan dilakukan masalah bahwa ya tahu lah itu tertunda semua, dan juga kebetulan kita sudah kelihatan tentrem teman kita yang kerja di percetakan itu kan sedang sakit. Sebenarnya dia sudah menyanggupi untuk membantu nanti memperbanyak buku ini sebagai panduan di tiap-tiap sektor. Mungkin nanti seperti saran Gus Joko, dia nanti akan sampaikan ke Pak Dewo, dia nanti Pak Dewo yang mengingatkan ini karena program dulu yang sangat gaptek untuk IT itu terang. Makanya dia bingung kalau dari dulu memang Pak Gus Joko, mantra semua kepala sektor sudah menyampaikan. Tapi dengan prakteknya yang jahit itu loh, mau pakai apa gini aja sudah bingung. Kadang-kadang ada berita bisa tak terbuka itu bingung kan. Nanti dia mungkin akan mintakan tolong pada sekretaris kita yang mengerti IT, atau mungkin ada bapak-bapak yang bisa tak pinjemin dulu ini nanti yang lama, karena nanti dalam perjalanan seminggu itu sadar gitu yang apa yang dipakai patokan itu loh. Ini baru. Dan